Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dari keempat nikmat ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang fikih, ilmu fikih, terkhusus kitab Safinatun Najah. Di kitab fikih yang berkiblat kepada mazhab Syafi'i, karena kita tahu keumuman orang Indonesia kalau bicara mazhab itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Sehingga kita perlu mengetahui, kita perlu mengkaji pandangan fikih dari mazhab Syafi'i. Kemudian salam dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya yang insyaallah Allah sampai yang mulia. Hadirin dan rahmatullah, lebih kurang 1 jam ya, lebih kurang. Ke depan kita akan mendengarkan uraian atau kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Qadir Hansi. Beliau adalah alumni Universitas Internasional Sudan, dan beliau sangat berkompeten atau mumpuni dalam kajian kitab, karena di sana beliau banyak mengkaji kitab-kitab dari para masyarakat. Sebelum kita mulai, jadi ini harapan kami supaya bagi yang punya istri ya, bisa membawa istrinya, yang belum ya, jadi yang belum punya istri ya, datang sendiri saja dulu ya, sambil mencari gitu ya. Jadi diharapkan ya, karena sayang kalau kajian ini tidak kita dengarkan, tidak kita ambil manfaatnya. Karena jarang-jarang kita mengkaji kitab, ya walaupun biasanya di masjid-masjid ya itu kajiannya tematik ya. Tema tentang apa kita dengarkan. Tapi sekarang ini kita fokus di majelis ta'lim al-muhajir ini, memang kita fokus pada kajian kitab ya. Nanti kalau kajian tematik nanti tempatnya di masjid-masjid besar, mungkin lewat ormas atau lewat jamaah yang lain nanti. Tapi juga di sini insya Allah berkomitmen untuk mengkaji kitab. Nanti setelah kitab ini selesai, nanti kita akan kaji lagi kitab yang lebih tinggi lagi dari ini. Dan ini adalah kitab dasar yang harus kita pahami tentang fikih. Barangkali demikian sebagai pengantar, kita awali majelis kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca basmalah ini acara kita mendapat nilai dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk waktu dan kesempatan disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang pertama di dalam membahas kitab
matan Safinatun Najah karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Ali bin Sumair Al-Khadrami Asy-Syafi'i. Itulah nama lengkap beliau. Kami ulangi sekali lagi. Nama lengkap beliau adalah Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Ali bin Sumair Asy-Syafi'i Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Matan Safinatun Najah, nama kitab aslinya adalah, nama lengkapnya Safinatun Najah fima yajibu 'ala al-'abdi lil maulah. Safinah artinya bahtera, najah artinya keselamatan. Fima yuhibbu, di dalam hal-hal yang dicintai, 'ala al-'abdi, terhadap seorang hamba, dari seorang hamba, lil maulah, untuk tuannya. Al-'abdu maksudnya adalah kita manusia semuanya. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala menginginkan buku ini bermanfaat untuk semua manusia, baik yang muslim atau yang kafir. Yang muslim semakin paham dengan agamanya, yang kafir ketika baca buku ini dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam Islam. Inilah harapan al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Makanya digunakan di sini al-'abdi. Laisa 'abdul Islam faqat atau muslimin faqat, yani. Bukan hanya hamba yang beragama Islam saja. Dan ini adalah merupakan salah satu wasilah para ulama kita. Di dalam menyampaikan dakwah itu harus syamil dan kamil. Harus menyeluruh. Langsung mengena kepada semua pihak, semua elemen, semua manusia. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang berhujah, kami tidak tahu. Sesungguhnya ulama ini sudah datang. Beliau rahimahullah ta'ala yang memiliki atau yang menyusun matan Safinatun Najah sudah datang dan memberitahukan kepada kita semuanya. Ini adalah merupakan bahtera keselamatan. Silakan dibaca, ditelaah. Silakan dipelajari. Lalu kemudian dengan itu kalian akan menjadikannya ilmu. Lalu kemudian ilmu itu akan kalian amalkan dan dakwahkan. Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah fima yuhibbu 'ala al-'abdi lil maulah. Lil maulah maksudnya adalah lillah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan maula? Maula itu maksudnya tuan, pemimpin. Jadi siapa yang menjadi pemimpin kita? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang beriman adalah Allah Azza wa Jalla. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, Allah waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minal nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi Allah itu adalah pemimpinnya kita. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Maka oleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah di dalam halaqah atau majelis yang pertama di dalam membahas kitab Safinatun Najah. Semoga kita semua yang hadir di kajian ini atau yang mendengarkan kajian ini menjadi pengikut Rasulullah SAW yang akan mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Safinatun Najah yang menarik adalah sudah kita sebutkan tadi, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Ali bin Sumair Al-Khadrami Asy-Syafi'i. Di sana tidak disebutkan secara jelas kapan beliau lahir. Tapi para ulama kita memberikan perkiraan, yaitu antara tahun 1700
1780 Masehi sampai tahun 2000. Sampai tahun 1800 Masehi. 1780 sampai 1800 Masehi. Disitulah mudah atau waktu kira-kira beliau lahir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau hidup pada abad ke-13. Beliau hidup pada abad ke-13. Beliau wafat pada tahun 1271 Hijriah. 1271 Hijriah atau bertepatan dengan 1855. Coba dihitung kembali. Hitung mundur 1855 dikurangi 1800 sama dengan 55. Berarti umurnya kurang lebih 55 tahun. Umurnya kurang lebih 55 tahun. Itulah sahibu matan Safinatun Najah. Rahimahullah ta'ala, al-muallif rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas dan juga sifat yang takwa, ikhlas, qanaah, kemudian tawadhu. Wajar beliau lahir dari seorang ulama juga. Bapaknya adalah salah satu ulama besar yang bernama Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali itu adalah seorang ulama pada saat itu. Beliau lahir di salah satu desa yang namanya Zu Asbah atau Zi Asbah. Itu desa yang ada di Hadraul Maut di Yaman kalau sekarang. Yaman itu adalah salah satu negeri yang memang sudah ma'ruf sejak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani. Jadi Huzaifah al-Yamani ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat cerdas. Beliau sangat cerdas sekali dan teliti. Dan alhamdulillah lahir di negeri itu juga pada abad ke-13 seorang ulama besar yang sekarang kita bahas kitabnya, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Ali bin Sumair Al-Khadrami Asy-Syafi'i. Matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah muqaddimah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kami sudah sampaikan di pelajaran sebelumnya, di kajian ketika kita mengkaji kitab Ushul Tsalatsa. Masih sangat ingat sekali kita semuanya, segar ingatannya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata kita menemukan juga Sahibu Safinatun Najah hadza yani. Yang fi hadzal kitab bi Bismillahirrahmanirrahim aidan. Bismillahirrahmanirrahim juga. Ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Syekh Shu'aib Al-Amrud mengatakan dalam sanadnya, tapi hadisnya ini hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Para ulama kita sudah menjelaskan sejak dulu hadis ini adalah hadis dhaif. Kullu kalamin aw amrin fi bali la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Fa huwa abtar. Ma ma'na abtar? Aqala ulama anna abtar ma'nahu yani aqta'. Terputus. Apanya yang terputus? Keberkahannya. Segala sesuatu, segala perkara, segala masalah, segala perbuatan yang kita lakukan, perkataan yang kita ucapkan, tulisan yang kita tulis, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya itu akan terputus.
Maka para ulama kita memberikan contoh ketika kita menulis buku, apalagi ini isinya adalah penuh dengan ilmu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kita mengomentari hadis ini, termasuk juga Syekh Fauzan dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Makna hadis ini benar. Makna hadis ini benar, walaupun sanadnya dhaif. Didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Naml ayat 30. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada seorang ratu namanya Balqis. Namanya Balqis. Apa yang dikatakan oleh beliau? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, yang maha pemurah dan maha penyayang. Ini ada dalam ayat Al-Quran. Ini menulis surat. Tapi surat ini bukan asal-asalan. Surat untuk mengajak orang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman menulis surat mengajak seorang ratu dan rakyatnya untuk masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya dengan beliau juga menulis buku ini adalah untuk apa? Mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu yang ada di dalam buku ini. Setelah mereka pahami dengan benar, lalu beliau pun mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini makna yang kedua. Ini adalah hikmah yang kedua atau maksud yang kedua dari beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim atau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW salah satunya adalah memulai segala sesuatu dengan Bismillah. Lihat hadis Rasulullah SAW ketika menegur anak istrinya, Ummu Salamah, anaknya Abu Salamah. Abu Salamah sudah meninggal. Lalu kemudian pada saat itu radhiyallahu anhu. Lalu setelah masa iddah istrinya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian di situ ada seorang anak namanya Abdullah. Wahai Abdullah, ya Ghulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Makan apa yang paling dekat denganmu. Ini makan. Makan itu adalah perkara yang adil, yang selalu kita lakukan 3 kali sehari semalam. Bahkan lebih dari itu. Rasulullah SAW menyuruh untuk memakan dengan tangan kanan dan juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau di dalam perkara agama? Bagaimana kalau dalam perkara ibadah? Maka lebih aula, lebih afdal untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW juga ketika menulis surat untuk dikirim ke Kaisar Romawi pada saat itu, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, tanpa dimasukkan kalimat Nabi. Kalau Nabi, mereka pasti nggak akan terima aja nggak mau apalagi baca, apalagi mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada saat itu sebagai siasat, hilangkan kata nabinya, disampaikan, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengajak, lalu kemudian nanti kalau seandainya Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah akan memberikan hidayah. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang diinginkannya. Yang menjadi syahid kita pada kesempatan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum seputar Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi bahasa, Bismillahirrahmanirrahim, ba huruf jar. Salah satu manfaat huruf jar itu adalah menjarkan kata yang jatuh setelahnya. Apa itu jar? Jar itu kalau seandainya ada kata jar, langsung kebayang di otak kita ini adalah barisnya itu kasrah, barisnya di bawah. Harusnya Allah, harusnya ismu. Tapi karena didahului oleh bi, jadinya bismi. Harusnya ismu. Tapi karena didahului huruf jar, bi, yaitu langsung menjadi majrur. Majrur bi harfi jar. Bismi. Allah, ismi.
mudhaf. Mudhaf. Seharusnya ismu, tapi karena didahului oleh huruf jar, makanya ismi, tapi posisinya adalah mudhaf. Allahi, kenapa Allahi? Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Atau yang pertamanya adalah mudhaf ilaih, kemudian yang keduanya adalah mudhaf. Yaitu yang bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya. Seharusnya Allah, tapi karena posisinya adalah mudhaf ilaih, maka pada saat itu dia langsung dikasrahkan. Contoh, jadi itu kata kepemilikan. Pintu. Pintu apa? Pintu masjid. Berarti pintu itu babun, masjidun itu langsung berubah jadi masjid. Pintu kamar berarti babu ghurfati. Pintu dapur berarti babu al-matbahi. Pintu apa lagi? Pintu masjid, babul masjidi. Pintu rumah, babul baiti. Jadi seperti itu. Mudhaf ilaih. Sama dengan ini ismu. Ismu apa? Nama apa? Nama Allah. Berarti Allah itu langsung jadi Allah. Ismu apa? Ismu hewan. Nama hewan berarti ismul hayawani. Ismu apa? Ismu sapi. Ismul bakari. Ismu apa? Nama apa? Nama ayam. Ismu dajajati. Wa ila akhiri al-kalam. Mudhaf ilaih. Bismillahi Ar-Rahmani. Kenapa Ar-Rahmani? Bukan Ar-Rahman. Karena itu adalah sifat. Namanya na'at. Di dalam ilmu nahwu ada yang disebut dengan tabi'. Tabi itu ada 4. Tabi itu ada 4. Salah satunya adalah na'at. Karena di sana ada tauhid, di sana ada ataf, ya. Kemudian ada badal, dan ini adalah sifat. Semua yang sifat mengikuti kepada yang disifati. Kalau yang disifati itu adalah mboko banget, marfu', ya, marfu', maka berarti yang mensifati juga harus marfu'. Tapi karena ini kasrah, ya, sebelumnya kasrah ya, bismillahi ya, Allah. Makanya Ar-Rahmani. Kalau sebelumnya Allahu pasti Ar-Rahmanu. Seperti Innallaha ghafurur rahimu. Nah, gitu dia. Ghafurur rahimu. Inna adalah huruf inna. Isim berarti isimnya setelahnya itu Allah. Isim inna itu adalah pasti mansub. Lalu kemudian khabarnya itu pasti marfu'. Makanya innallaha ghafur. Kalau kana Allahu ghafur. Ini sebutan bahasa. Dari Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kita mengetahui bahwasanya yang dibaca hafal atau jar di dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang dibaca hafal atau yang diharakati di bawah. Dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sesuatu yang didahului oleh huruf jar. Min ila an ala fi bi kali. Ya, min itu dari. An dari juga atau tentang. Ala di atas. Fi di dalam. Bi dengan atau demi. Ka seperti. Makanya kami telihi. Nggak boleh kami telu. Harus kami telihi. Inilah bahasa Arab. Setidaknya ketika kita membahas ini ada istifadah sedikit yang berkaitan dengan bahasa Arab. Semoga dengan ini antum semua yang mendengarkan pembahasan yang mulia ini ada keinginan untuk belajar tentang bahasa Arab. Insyaallah jamil ya, insyaallah indah kalau seandainya kita bisa bahasa Arab. Yang kedua adalah yang mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bacaannya pasti di bawah kasrah. Lalu kemudian yang ketiga adalah tabi'. Yang ketiga adalah tabi'. Inilah yang dibaca di dalam bahasa Arab, dijarkan atau dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari segi bahasanya. Kemudian hukum seputar Bismillahirrahmanirrahim kaitannya dengan Al-Fatihah. Kaitannya dengan pembacaan Al-Fatihah. Dan ini juga dibahas di dalam masalah fikih. Dibahas di dalam masalah fikih. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk ayat di dalam Al-Fatihah atau tidak? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bermazhab Syafi'i, kebetulan sekarang kita membahas tentang kitab mazhab Syafi'i. Jadi yang bermazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di dalam Al-Fatihah, ayat yang pertamanya. Kalau ayat yang pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil
ada yang ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu panjang banget. Kalau yang Kisai kemudian Warsh qiraahnya Qaulun, mereka juga mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk. Berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang kelima Iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai di situ. Ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan para ulama seluruh mazhab baik itu mulai dari Imam Abu Hanifah, An-Nu'mani, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, lalu kemudian Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah taala, yang terakhir Imam Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal yang bermazhab Hambali. Mereka semua sepakat bahwasanya Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Makanya dalam hadis Rasulullah disebut dengan sab'ul ayat. Ya, yaitu ayat yang 7 yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hukum membaca bismillah ketika Al-Fatihah? Membaca hukum Bismillahirrahmanirrahim ketika Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, kalau itu adalah ayat pertama, ya wajib dibaca. Makanya wajib dikeraskan. Makanya kalau seandainya kita menjadi imam di depan orang yang bermazhab Imam Syafi'i, bismillahnya harus dikeraskan. Bismillahnya harus dikeraskan. Kenapa? Ya nggak masuk akal. Ayat kedua sampai ayat ketujuh dikeraskan, ayat pertama kok nggak dikeraskan? Ya, seperti itu ya. Maka ini yang menjadi mafhum buat kita semuanya, harus kita pahami sebagai seorang dai ketika kita berada di masyarakat. Contohnya yang mereka hanya tahu tentang mazhab Syafi'i, kalau jadi imam tolong jangan bikin masalah. Ya, tolong jangan bikin masalah dengan langsung mengatakan, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, langsung ditegur itu. Ini saatnya ini batal sholatnya. Kenapa? Enggak baca bismillah. Enggak baca bismillah. Jadi wajar karena mereka mazhabnya adalah yang Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, dan ayat yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, berarti ketika dibaca dalam sholat harus dikeraskan juga seperti ayat-ayat yang lain. Kalau mazhabnya Malik, Imam Malik rahimahullah taala, maka di situ tidak dibaca. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan juga di dalam kitab As-Sunan. Kalau dikatakan sunan berarti ada 4 kitab. Ya, berarti ada 4. Kalau Sahihain berarti Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dikatakan sunnah berarti yang keempatnya, yang sisa dari kutubus sita itu. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu maksudnya ahlus sunnah. Termasuk di dalam kitab Ibnu Majah seperti yang telah kami lewati miraran wastiqraran, yang menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW ketika ditanya ya Rasulullah, ya Utsman, bagaimana ketika engkau sholat, ya Abu Bakar, bagaimana ketika engkau sholat dengan Rasulullah, apakah membaca bismillah? Ya, langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika ditanya Umar juga, Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Rasulullah langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ditanya Utsman bin Affan juga menjawab bahwasanya Rasulullah langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya kawan, di sini ada jalan keluar buat kita semuanya sebagai dai. Kita tidak akan tanazul di dalam mazhab apapun yang menjadi keyakinan kita. Kalau memangnya selain dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka silakan baca dengan baca yang dengan baca yang tidak terlalu keras, dengan baca yang tidak terlalu keras. Tapi permasalahannya nanti juga akan muncul masalah. Kalau yang terlalu taklid dengan mazhabnya Asy-Syafi'i rahimahullah taala, maka nanti akan jadi masalah besar ketika kita tidak menzohirkan. Berarti jalan keluarnya adalah ketika kita berada dengan Imam Syafi'i
suaranya. Ketika kita berada di mazhabnya Imam Maliki, silakan dikecilkan suaranya, yang bisa didengar oleh telinga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim ila akhir al-ayat. Tapi kalau di depan yang bermazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dimulai dengan bismillah, dengan suara yang keras. Wallahu a'lam. Jadi sampai di sini pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa menjadi istifadah buat kita semua. Kita langsung masuk kepada qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-faslu arkanu al-islami khamsatun. Arkanu al-islami khamsatun. Ini kita tadi membahas tentang mudhaf ilaih. Ini salah satu contoh mudhaf ilaih. Rukun apa? Rukun Islam. Berarti Islamnya harus kasrah. Islamnya harus kasrah. Begitulah cara membaca kitab gundul. Jadi kalau kita mengetahui posisinya apa, insya Allah kita bisa membaca dengan jelas harakat akhirnya. Arkanu al-Islamu khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhani wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Hada yani kama warada fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril al-masyhur. Ayat hadis hadis min kutubi min kitabi Arba'in an-Nawawi rahimahullah taala. Ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, hadis Jibril al-masyhur, kemudian hadis yang ketiga juga hadisnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang rukun Islam. Kami sudah sampaikan di pembahasan yang berkaitan dengan usul salasah atau akidah. Ya itu yang menjadi ta'ajubnya kita di kitab ketika membahas kitab Safinatun Najah ini adalah ternyata dimulai dengan tauhid. Dengan tauhid. Ketika kita membahas kitab-kitab yang lain, misalnya mohon maaf seperti kitab yang kemarin, paling langsung masuknya bab Thaharah. Ini langsung masuk rukun Islam dulu, kemudian rukun iman, lalu kemudian nanti makna la ilaha illallah, baru kemudian masuk ternyata di bab yang keempat. Bab yang keempatnya baru alamatu al-bulughi 3. Ya, tanda-tanda balik itu ada 3. Tapi setelah kita melewati 3 bab dulu. Jadi bab yang pertama adalah menjelaskan tentang rukun Islam. Ini bantahan untuk teman-teman yang terlalu berlebihan dalam mempelajari tentang fikih tapi mengabaikan tentang akidah. Ingatlah bahwasanya Syekh kita rahimahullah ta'ala, Syekh Salim bin Abdullah bin Ali Al-Hadrami Asy-Syafi'i, ketika membahas kitab ini beliau memulai dengan tauhid. Tauhidnya kuat. Kuatkan dulu tauhidnya, karena ibadah itu nanti akan mengikuti tauhid. Kalau tauhid kita tidak kuat, maka ketika ibadah juga hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat. Kenapa beliau memulai dengan akidah? Manfaat yang pertama, akidah itu adalah asas dari segala sendi kehidupan. Asas dari seluruh ibadah. Mau beribadah bagaimanapun kalau akidahnya rusak, maka rusak pula amal-amalnya. Tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anta musyrik, anta kafir, wa anta yang tasjud 'ala Allah azza wa jalla, la yanfa'. Tidak ada manfaatnya. Ente sujud kepada Allah, ente sholat, ente puasa, ente haji, tapi masih melakukan kesyirikan, ternyata itu tidak bermanfaat. Oleh karena itulah, mu'allif rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, ayo belajar dulu yang benar tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Setelah itu silakan masuk kepada bab-bab yang berkaitan dengan fikih. Sama sebenarnya ini di dalam kitab Bukhari Muslim ada namanya, sebelum masuk ke kitab fikih itu namanya Kitabul Iman. Semua kitab hadis, ada namanya Kitabul Iman. Jadi kitab yang membahas tentang iman.
Baru kemudian beliau masuk ke masalah sholat atau yang disebut dengan rukun Islam. Lalu kemudian setelah itu masuk kepada bab muamalat atau kitab muamalat. Manfaat yang kedua atau faedah yang kedua, kenapa beliau memulai dengan tauhid? Untuk memberikan pelajaran kepada seluruh yang bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya kuatkanlah tauhid di dalam kehidupan ini. Karena kita hidup ini adalah karena tauhid, untuk tauhid, dan kita harus berakhir dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Alastu bi rabbikum?" Mada? Qalu, "Bala, syahidna." Ini terjadi sebelum kita lahir. Ini terjadi sebelum kita lahir, sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Allah mengambil janji sumpah kita di dalam perut ibu kita masing-masing. Apakah saya Rabbmu? Iya, benar, engkau adalah Rabb kami. Baru kemudian dilahirkan. Makanya kata Rasulullah SAW setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjanjian manusia sebelum dikeluarkan dari perut ibunya, lalu ketika keluar dari perut ibunya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladun 'ala fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Kenapa? Karena sudah bertauhid. Sudah bertauhid tadi. Lalu kemudian ketika meninggal, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini selama hidup. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dan ketika mati apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti memang kita hidup ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ketika nanti sebelum kita terlalu jauh membahas tentang masalah fikih, sholat, lalu kemudian zakat, lalu kemudian kita puasa, lalu kemudian haji, bab muamalat yang lainnya, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang masalah itu, ayo kita perbaiki dulu niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Nah, setelah itu apa? Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Terus wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ternyata landasan utamanya itu adalah semua yang kalian lakukan itu, ayo niatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas. Karena ikhlas, dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam sholat kita atau dalam zakat kita dan juga dalam segala amal yang kita lakukan. Arkanul Islam. Jadi permasalahan ini sudah ma'ruf di hadapan kita semuanya. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya kawan, ada dua perkara yang ingin saya sampaikan di sini. Karena nanti masalah sholat, masalah puasa, masalah haji kita akan bahas di babnya. Tapi dua permasalahan ini harus kami titik beratkan. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Kita terlalu tinggi bercita-cita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Ternyata padahal di setiap hari kita tidak pernah mengetahui apa itu la ilaha illallah. Jadi ada tiga hal yang harus dilakukan kalau seandainya kita mau menjadi orang yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Yang pertama, pelajari tentang apa makna la ilaha illallah. Karena kita tidak akan tahu kalau kita tidak pelajari. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita pelajari, ayo diamalkan. Diamalkan dalam kehidupan, dalam perbuatan. Diamalkan dalam perbuatan. Jadi ketika sholat, apa ketika sholat? Ketika zakat, ketika puasa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi coba sebelum kita sholat, kita memang hadirkan niat yang segala sesuatu hati, niat. Ya Allah, semoga sholat hamba ini sholat yang paling khusyuk. Kehendaki hamba untuk bisa khusyuk dalam sholat ini. Ya Allah, terimalah sholat hamba ini ya Allah. Ya Allah, alangkah ruginya hamba kalau seandainya hamba sholat ini tidak Engkau terima. Ya Allah, cita-cita hamba masuk ke dalam surga.
Masukkanlah hamba dalam surga ya Allah. Jadikan amal yang hamba lakukan sekarang ini ya Allah sebagai sebab yang paling besar hamba untuk Engkau masukkan ke dalam surga. Ayo bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercakaplah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berbisik-bisiklah dengan Allah Azza wa Jalla. Ayo berkomunikasilah, belajar dan teruslah belajar untuk berkomunikasi, berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengabulkan apapun yang kita inginkan. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sholat, Allah akan memberikan langsung petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, ketenangan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat. Dalam sholat, Allahu Akbar. Berapa banyak cita-cita yang kita gantungkan, yang kita hayalkan di dalam sholat kita. Luar biasa, ide-ide cemerlang itu keluar. Ada dua waktu yang paling cemerlang otak itu untuk keluar ide. Satu ketika sholat, dua dalam WC. Coba, yang biasa menulis itu. Ya, kita dulu kalau ketika belajar menulis, kata Ustaz, kalau kamu mau memiliki ide-ide cemerlang, judulnya apa nanti yang mau ditulis, coba nanti tunggu ketika engkau masuk dalam WC. Benar. Luar biasa. Benar. Itu gimana itu? Apa berkah itu? Ya kalau doanya misalnya ketika masuk WC doa dulu, ketika dalam WC tidak usah macam-macam, lakukan sesuatu yang harus dilakukan saja, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau kita nggak buang air besar, nggak buang air kecil, zalim kan? Dosa juga itu. Berarti selesaikan saja. Kalau nggak mandi, badannya bau, dosa juga itu. Zalim orang lain. Berarti mandi ibadah insya Allah. Lalu setelah itu sesuatu yang kita harusnya kita lakukan. Setelah itu kita keluar dan berdoa. Ide-ide tadi itu adalah bonus. Ide-ide tadi adalah bonus. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong perhatikan benar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ketika kita sholat. Ketika kita sholat. Dan ternyata kekhusyuan itu kita tidak akan paham. Kita tidak akan bisa raih kalau kita tidak punya ilmunya. Jadi ilmunya itu ya dalam kajian-kajian seperti ini. Puasa contohnya. Kenapa harus puasa? Ya karena wajib. Apa karena wajib doang? Oh bukan hanya sekedar karena wajib. Karena nanti kita ingin mendapatkan apa? Pintu surga, masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Melalui pintu ar-rayyan. Kita pilih, oh ya Allah, saya ingin masuk surga nanti melalui pintu ar-rayyan ya Allah. Makanya saya puasa ini ya Allah. Kayak gitu, saya berdialognya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang mengurangi pahala puasa kita, atau pahala ibadah kita yang lain, segera istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong jangan hukum hamba ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, hamba tobat ya Allah. Jadi segera kita langsung bermunajat dan berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha mencintai hambanya yang dengan segera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Arkanul al-Islam. Yang ketiga yang harus kita lakukan kaitan dengan kalimat la ilaha illallah adalah selalu mengucapkannya. Coba, berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah di dalam sehari? Hari ini saja, tidak usah terlalu jauh. Berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah? Kita bermimpi, kita berhayal, bercita-cita untuk meninggal dalam keadaan nanti bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dalam keseharian kita jarang banget kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikr annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapkan saja. Ya. Karena kalau kita mengucapkan juga dengan penuh hayat itu, dengan menghayatinya, maknanya harapan kita taruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menenangkan hati. Itu yang bisa menenangkan hati. Beban-beban hidup itu akan hilang seketika. Rasa capek, rasa lelah itu akan hilang seketika. Dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa puas dan dengan rasa bahagia, kemudian dengan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja. Dicoba.
100 kali dalam sehari bisa. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mulai besok salah satu program kita adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah minimal 100 kali dalam sehari. Kenapa Ustaz? Ya kan buat cita-cita mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti di akhir hayat. Oh iya ya. Iya, begitu. Silakan latihan dari sekarang agar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk dicabut nyawanya, kita yang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu banyak manusia. Ketika dia sakit, apa yang diucapkannya? Irai, pilih. Yang paling banyak apa? Inao. Ada jarang amat. Inao apa? Inao ini pekawaran kan? Amat. Ya, maklum amat rembutan kuat. Subhanallah. Jadi inao apa? Ina namara jaga, ina namara kasih sayang dengan penuh hati, masya Allah luar biasa. Jadi inau kalah Allah dengan ina. Terus yang punya surga siapa? Ina atau Allah? Nah, makanya agar kita tidak terjerumus dalam hal itu, ayo kita harus sadar yang punya surga itu adalah Allah, bukan ina, bukan ira, bukan ama, tapi Allah minimal. Ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Faedah selanjutnya, tolong kaitkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dulu. Kalimat la ilaha illallah ini adalah salah satu bentuk cinta antara suami dan istri. Kalau mau tahu seorang suami cinta terhadap istrinya atau istri cinta terhadap suaminya, selalu mengingatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terutama ketika nanti sakit. Jadi cobaan yang paling berat nanti kita itu adalah ketika sakaratul maut. Maka ini doa mereka. Tidak doa mereka. Merintau. Dari kita tengok. Pilih seipi lagi. Maka pada saat itu kita butuh orang yang paling kita cintai di dunia ini. Siapa yang paling mencintai kita dan kita cintai? Oh, istri misalnya, atau suami, atau anak, atau orang tua. Pesan dari sekarang. Kalau memang cinta terhadap saya, tolong nanti ketika saya sakit keras, jangan pernah meninggalkan saya. Tolong bisikkan terus kalimat la ilaha illallah di telinga kanan atau telinga kiri saya. Saya minta tolong banget, ini adalah permintaan saya yang terakhir. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka insya Allah doa dari anak soleh itu bonus. Doa dari anak soleh itu bonus. Istri mau menyedekahkan kita udah meninggal, mau menyedekahkan atas nama kita, itu bonus. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kita, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan janji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyelisih. Berarti sudah pasti kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ada anak soleh yang mendoakan kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita nanti di hari kiamat. Untuk meningkatkan balasan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin kalau seandainya surga kita hanya seluas langit dan bumi, nanti kan dikarenakan ada orang anak kita yang menghafal Al-Quran, langsung ditambah lagi, 2 kali lipat. Kemudian ada lagi amal soleh, amal jariah kita yang lain. Ini 3 kali lipat. Seperti itulah gambaran yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ini yang berkaitan dengan syahadat Allah ilaha illallah. Tolong dipahami benar. Salah satu bentuk cinta keluarga kita kepada kita adalah ketika mereka bisa membisikkan kalimat la ilaha illallah atau otomatis kalimat la ilaha illallah ketika mereka sakaratul maut biasa. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini penekanan yang kedua.
Ini adalah penekanan yang kedua. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan Muhammadar Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini menjadi manhaj kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mengucapkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam harus fasih. Sallallahu Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam. Sama dengan ketika menulis di SMS juga. Apa itu? SAW. SAW. Pelit banget. OTW. Bolehlah kalau yang gitu-gitu dunia namanya. Tapi kalau sudah sholawat atau kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bilang SA, SWT, kemudian assalamualaikum, mendoakan saudara kita ASS. Ya Allah, benar, itu adalah manusia paling pelit. Mana dalilnya, Ustaz? Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kalian siapa yang paling bakhil? Siapa yang paling bakhil? Kata para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang apabila ketika mendengar namaku lalu kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, itu yang paling bakhil. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan, ada 3 manusia yang celaka. Ada 3 manusia yang celaka. Yang pertama adalah yang mendapatkan ibunya tapi dia tidak berbakti kepadanya, celakalah dia. Kemudian Rasulullah naik lagi di atas mimbar lagi. Golongan manusia yang kedua yang celaka adalah yang apabila mendengarkan namaku lalu kemudian tidak bersalawat kepadaku. Itu celaka. Itu celaka. Waliyahzubillah, merugi. Yang ketiganya nasitu wallahu a'lam, insyaallah ana sa'abdu fi muhadarati ba'da hada atau fi ghadan ya'ni Jumat qadimah insyaallah biidznillah azza wa jalla. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Tapi yang benar itu adalah di samping kita mengucapkannya, kita dengan mengucapkan itu kita sudah masuk Islam. Dengan kita mengucapkan syahadatain kita sudah masuk Islam. Tapi yang lebih dari itu adalah memaknai kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, yaitu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Masya Allah, luar biasa. Umur kita sudah banyak yang kita habiskan dulu ya. Di masa-masa anak-anak, masa-masa remaja, kita belum mengenal Islam. Kita mungkin baru mengenal Islam baru 15 tahun terakhir ini, atau baru 20 tahun terakhir. Sedangkan umur sudah 40, sudah 5, ada yang sudah 50. Berarti 20 tahun lewat begitu saja, atau 30 tahun lewat begitu saja. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah berlalu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian apa yang kita lakukan sekarang Allah menerima segala amal kita, dan ini menjadi wasilah untuk menghapus segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu dengan adanya muhadarah-muhadarah seperti ini, kajian-kajian rutin seperti ini akan menambah iman kita semuanya, sehingga ke depan kita lebih bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga sunnahnya. Menjaga sunnahnya. Oleh Masya Allah. Contohnya saja, ini salah satu contohnya. Memakai celana di bawah mata kaki. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan memakai celana di bawah mata kaki. Tidak ada. Kecuali satu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis Utsman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar pada saat itu radhiyallahu anhu, beliau orangnya kurus. Ketika pakai sarung, jadi rokan kemitoi lalu sehingga kedodoran. Melorot ke bawah, bola. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Ada pun wahai Abu Bakar? Tidak. Rasulullah sendiri yang mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini berarti khususnya untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua,
Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling yang paling mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Isra Mi'raj, Abu Jahal bilang, "Hei Abu Bakar, coba lihat teman ini udah gila. Masa dia melakukan perjalanan satu malam dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke langit?" Jadi ngomong itu ya diukur-ukuran. Apa gimana itu teman kami? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau seandainya ada kalimat yang lebih mustahil dari itu yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, maka saya akan membenarkannya. Pada saat itu langsung diberi gelar dengan As-Siddiq. Jadi Rasulullah sudah paham banget tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak apa-apa untuk kamu. Kamu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi apa? Tidak mungkin seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan sengaja dalam hatinya untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang yajurru izaruhu khuyala fahuwa finnar. Jadi siapa yang mengendorkan celananya, menurunkan celananya sampai di bawah mata kaki karena sombong, maka dia dalam neraka. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sombong di dalam neraka. Dua hadis ini yang berkaitan dengan celana harus di atas mata kaki. Imam Nawawi mengatakan dengan hadisnya Abu Bakar itu maka hukumnya makruh. Tidak ada yang membolehkan. Jadi hukumnya itu hanya sampai makruh saja. Hanya sampai makruh. Kalau ada para ulama lalu kemudian berkata lain setelah datangnya Imam Nawawi rahimahullah taala, silakan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil-dalilnya sudah jelas. Salah satu sigot kalau belajar tentang masalah usul fikih, salah satu sigot haramnya sesuatu itu adalah apabila ada azab. Apabila di dalamnya ada azab, ketika kita tidak melakukannya, maka berarti sesuatu itu adalah wajib. Kalau tidak melakukannya, ada azab. Ketika tidak melakukan, berarti wajib. Ada azab. Ketika kita melakukannya, berarti haram. Arkanul Islam khamsah. Syahadat an la ilaha illallah. Yang selanjutnya, iqamatis shalah, insyaallah kita akan bahas di dalam masalah solat nanti. Kita di zakat, kita bahas dalam masalah zakat. Kemudian puasa Ramadan, kita bahas di masalah puasanya. Haji, kita bahas di dalam bab hajinya. Arkan. Di sini Allah Subhanahu Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala di bab yang kedua juga dikatakan dengan arkanul iman, sikap. Apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Ini kaitan dengan masalah fikih. Kalau rukun adanya sesuatu, adanya hukum. Tidak adanya sesuatu, tidak ada hukum. Adanya sesuatu, ada hukum. Tidak adanya sesuatu, tidak ada hukum. Tulis dulu, nanti kita jelaskan. Sedangkan syarat adalah adanya sesuatu, belum tentu adanya hukum. Tidak adanya sesuatu, sudah pasti tidak ada hukum. Itu syarat. Memang Masya Allah, ini bahasa memang bahasa usul fikihnya ketika di bahasa Indonesia. Syarat contohnya, adanya wudu, belum tentu adanya sholat. Tapi tidak adanya wudu, pasti tidak ada sholat. Artinya orang yang melaksanakan sholat tanpa wudu, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tapi ketika ada orang ingin berwudu, belum tentu dia mau sholat. Belum tentu dia dengan wudu itu dia sholat. Bisa mungkin dia mau baca Al-Quran, bisa mungkin dia mau memang dalam keadaan bersih saja. Rukun itu adalah adanya sesuatu, ada hukum. Tidak adanya sesuatu, tidak ada hukum. Adanya takbiratul ihram, ada sholat. Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada sholat. Ini banyak nih orang yang mohon maaf, kadang yang terlambat itu. Main ke korupsi main lah.
langsung imam mau rokok, langsung katakan Allahu Akbar. Tidak ada takbirat ihram, takbir langsungnya ke rokok. Berarti pada hakikatnya ya, dia belum sholat. Pada hakikatnya dia belum sholat. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam takbiratul al-ihram. Belum melakukan takbiratul al-ihram. Allahu Akbar. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan masalah rukun. Arkanu al-iman sittah. Arkanu al-iman sittah. Antum min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Kita akan masuk ke bab kedua di pertemuan yang akan datang. Kita masuk di bab yang kedua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.